Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Priti Puspitali dengan NIM 2340303, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Politik. Nah, di sini saya akan membahas salah satu filsuf di era modern. Sebelum saya membahas, ada beberapa perbahasan yang saya akan jelaskan. Pertama, apa sih itu filsafat modern? Kedua, riwayat hidup René Descartes. Ketiga, ajaran-ajaran René Descartes. Keempat, pengaruh pada ilmu komunikasi. Nah, filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai riwayat hidup René Descartes. René Descartes, ia dikenal sebagai seorang filsuf kenamaan dan juga terkenal sebagai seorang matematikawan asal Prancis. René Descartes dijuluki sebagai bapak filsafat dunia modern karena pemikiran-pemikirannya. René Descartes juga merupakan tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. René Descartes dilahirkan di desa La Haye, Descartes, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. Ayahnya bernama Joachim Descartes dan ibunya bernama Jeanne Brocard. Di tahun 1616 hingga 1628, René Descartes mengumpulkan apa saja yang dianggapnya merupakan metode umum untuk menemukan sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ketika René Descartes berumur 32 tahun, Descartes memutuskan menggunakan metodenya dalam suatu percobaan membangun gambaran dunia yang sesungguhnya. Dia lantas menetap di negeri Belanda dan tinggal di sana selama tidak kurang dari 21 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ajaran-ajaran René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf Prancis yang memiliki beberapa ajaran penting dalam sejarah filsafat. Beberapa ajarannya yang paling terkenal termasuk 1. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Descartes menganggap keyakinan ini sebagai titik awal pengetahuannya yang pasti. Dia berpendapat bahwa ketika kita meragukan segala sesuatu, kita tidak dapat meragukan fakta bahwa kita berpikir, dan oleh karena itu eksistensi kita adalah pasti. 2. Metode skeptisisme. Descartes menganjurkan pendekatan skeptis terhadap pengetahuan. Ia menyarankan untuk meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan sebagai kebenaran mutlak. Ketiga, pemisahan jiwa dan tubuh. Descartes mengemukakan bahwa jiwa dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda. Jiwa adalah substansi pemikiran yang tidak memiliki dimensi fisik, sementara tubuh adalah substansi fisik tanpa pemikiran. 4. Metode matematika. Descartes mengusulkan bahwa metode matematika dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Ia berpendapat bahwa alam semesta dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip matematika. 5. Argumentasi untuk eksistensi Tuhan. Descartes menyusun argumen kosmologis dan ontologis untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan adalah penjamin kebenaran dan ketertiban dalam alam semesta. Ajaran-ajaran ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, apa sih pengaruhnya dalam ilmu komunikasi? Pengaruh René Descartes dalam ilmu komunikasi terutama terkait dengan konsep pemikiran dan metode penelitian. Descartes dikenal karena gagasannya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, yang menekankan pentingnya keraguan dan pemikiran rasional sebagai landasan pengetahuan yang kuat. Pengaruh Descartes dalam ilmu komunikasi melibatkan beberapa aspek. Kedua, metode penelitian. Descartes mempromosikan metode penelitian yang berfokus pada skeptisisme dan dedukasi. Ini memiliki implikasi dalam ilmu komunikasi dalam pengembangan metodologi penelitian yang berlandaskan pada pemikiran kritis, analisis, dan penyelidikan. Ketiga, kepentingan pemikiran rasional. Konsep cogito ergo sum menekankan pemikiran rasional sebagai fondasi pengetahuan. Dalam ilmu komunikasi, pemahaman rasional dan analisis kritis menjadi penting dalam pemahaman dan pengembangan
pengembangan teori komunikasi. Keempat, pengembangan teori. Pemikiran Descartes mempengaruhi pemikiran filosofis dan ilmiah yang muncul dalam ilmu komunikasi. Ia mempromosikan pendekatan pemikiran kritis yang melahirkan teori-teori komunikasi yang lebih kuat dan disiplin ilmiah yang berkembang. 5. Pentingnya keraguan. Descartes menekankan keraguan terhadap asumsi-asumsi yang ada. Dalam ilmu komunikasi, ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya memeriksa dan memahami asumsi-asumsi yang mendasari komunikasi dan teori-teori komunikasi. 6. Secara keseluruhan, pengaruh Descartes dalam ilmu komunikasi lebih terkait dengan metode penelitian, pemikiran rasional, dan pendekatan pemikiran kritis yang memengaruhi pengembangan teori dan pemahaman komunikasi. Sekian dari pembahasan saya, jika ada yang kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.